Ketemu lagi dengan saya, Aan Sururi, dengan informasi tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Saya mulai dengan apa sih kinerja itu? Secara umum, kinerja atau performance didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Robbins pada tahun 2001 menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Sehingga kinerja adalah kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan standar akurasi, kelengkapan, efektivitas, dan kecepatan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja kepala sekolah dari berbagai sumber dan peraturan, saya mendefinisikan bahwa hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Sedangkan penilaian kinerja kepala sekolah diartikan bahwa sebuah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok sebagai kepala sekolah. Apa sih metodenya nanti? Metodenya adalah teman-teman, penilai yang ditunjuk oleh kepala dinas akan melakukan observasi lapangan atau mendatangi sekolah bapak dan ibu. Kemudian akan menelaah dokumen. Selanjutnya juga akan melakukan wawancara dan akan melakukan survei untuk membuktikan tingkat kinerja dari kepala sekolah tersebut. Siapa yang menjadi responden untuk mendukung penilaian ini? Yang pertama adalah guru, yang kedua siswa, yang ketiga komite, kemudian pelaksana penilaiannya pengawas sekolah sekaligus juga sebagai instrumennya. Dasar hukum yang digunakan untuk penilaian kinerja kepala sekolah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Direktur Jenderal GTK. Untuk mempermudah penilaian kinerja kepala sekolah, maka banyak aplikasi yang telah disiapkan oleh teman-teman. Salah satu aplikasi adalah yang seperti saya tayangkan pada video ini. Ini adalah salah satu aplikasi PKKS yang mempermudah pekerjaan penilai. Aplikasi ini dikembangkan oleh teman-teman pengawas dalam organisasi Asosiasi Pengawas seluruh Indonesia. Setelah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai situasi kondisi, maka bentuk dari aplikasi seperti ini. Dan yang akan dinilai adalah sesuai dengan kompetensi kepala sekolah yang harus ada, yaitu manajerial, kemudian kewirausahaan, dan kemudian supervisi. Di nomor 1 dan 2, salah satu yang akan dinilai adalah kepala sekolah menyusun rencana kerja jangka menengah atau RKJM yang memuat rumusan visi sekolah dan misi. Metodenya studi dokumen atau telaah dokumen dan wawancara. Bukti kinerja yang harus ditunjukkan pada saat penilaian adalah dokumen RKJM, kemudian daftar hadir kegiatan perumusan, daftar hadir kegiatan review, dan daftar hadir penetapan. Kita lihat di supervisi. Pada kompetensi supervisi, kepala sekolah harus bisa merencanakan program supervisi guru. Bukti fisiknya tentu saja dokumen program supervisi guru,
kemudian instrumen supervisi guru, dan instrumen supervisi tenaga pendidikan. Tetap metodenya adalah studi dokumen dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru. Saya akan berikan contoh lagi kewirausahaan. Di dalam kompetensi kewirausahaan, kepala sekolah harus mampu merencanakan pengembangan kewirausahaan. Dan bukti fisiknya tentu saja terkait dengan pengembangan kewirausahaan, yaitu dokumen program pengembangan kewirausahaan. Dokumen program pengembangan kewirausahaan memuat program pengembangan jiwa kewirausahaan, kemudian dokumen program pengembangan kewirausahaan. Dari ketiga kompetensi inilah yang nanti dikaitkan pada hasil yang telah diperoleh. Dan hasil PKKS adalah merupakan bukti prestasi kerja kepala sekolah yang nanti digabung dengan perilaku kepala sekolah itu menjadi SKP tahunan. Secara sederhana, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan dilihat kinerja, bagaimana mengelola sekolah agar sekolah tersebut menjadi tempat belajar murid. Dan selalu orientasi pengembangan sekolah adalah orientasi bagaimana murid bisa belajar secara maksimal, bisa mengembangkan potensi dan bakatnya secara optimal, dan memiliki standar kelulusan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.